Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru cerdas Indonesia? Semoga Allah memberkahi Anda, memberikan kesehatan, dan menjadikan Anda sebagai bagian dari orang-orang yang bahagia, sukses, dan mulia. Saya Arsama Jaya. Hari ini dalam rangkaian pembelajaran edutainment, edukasi, dan entertainment. Bagaimana seorang guru mampu mengajar, sekaligus juga mampu menghibur siswa-siswinya dengan kecerdasan yang dia miliki. Hari ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana memainkan edutainment sesuai dengan gaya dan cara belajar siswa-siswi didik kita. Sebagaimana yang kita tahu, ada 3 gaya belajar yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Yang pertama adalah visual. Bagaimana mereka belajar dengan mengandalkan apa yang mereka bisa lihat, dengan memakai pandangan, dengan memakai visualisasi. Yang kedua adalah auditory. Mereka lebih bisa menangkap pembelajaran dengan telinga, dengan mendengarkan. Dan yang ketiga adalah kinestetik. Mereka lebih suka dengan praktek, mobilitas, dan juga melakukan gerakan dalam melakukan pembelajaran. Saya ingin beritahu kepada Anda bagaimana kita mengetahui mereka ini auditory, visual, atau kinestetik. Anda bisa lihat, anak-anak visual biasanya ketika belajar, dia benar-benar fokus, menatap, melihat, memandang, memperhatikan dengan matanya. Kemana kita bergerak, dia mengikuti gerakan kita. Bahkan anak-anak tipe visual ini disarankan kalau belajar harus di kursi bagian depan. Kenapa? Karena dia membutuhkan secara langsung apa yang dia tatap dan dia lihat tidak terhalangi oleh temannya, tidak terhalangi oleh tembok ataupun tiang. Jadi Anda memprioritaskan anak-anak tipe visual ini berada di kursi barisan depan. Kemudian, bagaimana Anda bisa melihat anak auditori? Salah satunya adalah anak auditori ini ketika belajar dengan kita, dia lebih cenderung memiringkan kepalanya, kemudian telinganya ini berusaha untuk menangkap pembicaraan yang kita berikan. Jadi dia kadang-kadang memiringkan telinganya begini. Mungkin dia tatapannya tidak selalu menatap Anda, tapi dia lebih sering untuk mencoba mendengarkan Anda dengan lebih fokus, mencoba menangkap pembelajaran dengan telinganya. Karenanya kadang-kadang dia melakukan sebuah gerakan yang kadang-kadang dia menatap ke sebuah tempat, tapi telinganya miring ke arah sumber suara. Nah, untuk anak-anak auditori ini, Anda harus memastikan mereka berada di posisi yang suara Anda terdengar. Jangan di posisi paling belakang. Jadi harus lebih dekat dengan sumber suara. Bisa di depan, bisa di kursi kedua atau ketiga. Tapi yang jelas tidak boleh yang paling belakang. Kecuali suara Anda keras, terdengar di seluruh area kelas, itu tidak ada masalah bagi anak auditori. Tapi anak auditori sangat terganggu manakala suara berisik yang mengganggu konsentrasi pendengarannya. Dan anak kinestetik disarankan justru di kursi bagian belakang. Mengapa? Karena ketika dia di depan akan mengganggu teman-temannya. Gerakan yang dia lakukan, kadang-kadang memainkan pensilnya, memainkan kursinya, memainkan bangkunya, atau dia melakukan sebuah gerakan-gerakan yang bisa mengganggu sahabat-sahabatnya yang lain yang mungkin sangat butuh konsentrasi karena dia visual ataupun auditori harus mendengar. Yang jelas ini adalah sebagai pancingan Anda untuk belajar lebih jauh tentang bagaimana gaya belajar anak didik Anda dan bagaimana Anda mampu mengelola mereka dengan kapasitas hebat yang Anda miliki. Sehingga pembelajaran adalah pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dicintai, dan diterima. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi dan memudahkan kita dalam belajar hari ini. Bagaimana kita
memberikan edutainment berdasarkan gaya belajar siswa-siswi didik kita. Saya Sama Jaya, senang membersamai Anda.